Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Okay, today we are going to discuss about this, ya. Apa itu conditional sentence? Baik, Ananda, sebelum kita memulai, ya, let's say basmalah together and pray doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Okay, may Allah give us easy to understand his knowledge, of course, ya. Okay, hari ini kita akan bahas yang namanya conditional sentence. Tapi di sini Mister tidak mau terlalu pusing dengan rumus. Akhirnya Mister sampaikan ini dengan cara bermain game, tebak-tebakan saja ya. Conditional sentence yang akan kita bahas adalah zero, and then first type and also the second type of conditional sentence ya. Sebenarnya zero type ini ada yang dia dimasukkan kepada conditional sentence tipe pertama, tapi kita akan pisahkan saja ya. Jadi totalnya nanti ada 4 sebenarnya. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas 3 saja dulu ya. Oke, gimana? Sudah siap ya, Ananda? Oke. Nah, ini dia permainannya, Ananda. Jadi di sini ada 3 characters here, Ali, Zainal, and Brian ya. Pertanyaannya adalah dari 3 tokoh tersebut, siapakah yang membaca Quran pagi tadi atau pada pagi hari? Nah, untuk mencari jawaban itu, kita perlu dulu memahami konteks dari penggunaan masing-masing kalimat berikut ya. Jadi, each sentence talk about a condition. Condition ya, jadi kalau ingat condition, itu adalah situasi atau syarat tertentu ya. And the result. Jadi, 3 kalimat itu ada frasa yang isinya adalah condition, ada frasa yang dia menunjukkan result. Result adalah hasil dari sebuah kondisi. Misalkan si A akan mendapatkan sesuatu ketika. Nah, itu adalah syaratnya untuk mencapai sesuatu. Nah, kita akan cari dulu nih mana kalimat yang menunjukkan result, mana yang menunjukkan condition, ya. Di sini kita punya nih, he usually read Quran in the morning. Itu adalah apa namanya? Resultnya. Nah, conditionnya adalah if Ali wakes up early. Ya, jadi kalau Ali itu bangun pagi, dia biasanya baca Quran. Nah, kita punya 3 kalimat ini nih. Pertanyaannya adalah who read Quran in the morning? Siapa yang membaca Quran pagi hari di antara 3-tiganya? Ali, ataukah Zainal, ataukah Brian? Gimana cara memecahkannya? Yuk kita lihat aturan main dari conditional sentence tipe K1 dan tipe kedua ya. Dan yang pertama adalah tipe zero type ya. Ini biasanya dimasukkan ke tipe pertama ya. Oke, nah apa sih conditional sentence itu ya? Jadi conditional sentence are used to, nah di sini ya, kita sudah familiar dengan kata speculate ya, atau spekulasi. Nah, about apa? Jadi karena tadi sudah disampaikan ada 4 tipe, yang pertama adalah zero type, first type, second type, and third type ya. Jadi di sini, jadi yang pertama yang zero type itu adalah what actually happened. Terus yang kedua, tipe pertama ya, what could happen. Dan tipe yang kedua ya, what wish would happen. And then the last type of conditional sentence is what might happen, what might have happened. I'm so sorry. Nah, dalam bahasa Inggris, most sentence using conditional contain the word if. Ya, jadi kalau misalkan ada if, terus ada resultnya di situ. Jadi yang kalimat if-nya adalah frasa condition atau syaratnya ya. Jadi kalau misalkan si Ali mau beli mobil, kalau dia punya uang, nah itu adalah punya uangnya adalah conditionalnya ya, atau kondisi di mana result itu akan tercapai. Nah, pertanyaannya, apakah semua hasil itu akan tercapai sesuai kondisi yang berlaku? Nah, kita akan bahas pada hari ini ya.
Oke, nah kita tadi sudah punya 3 kalimat Ananda ya. Sekarang kita cek dulu nih masing-masing tipenya. Tadi Mister sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan membahas 3 saja ya. Zero type sama first type and also second type of conditional sentence ya. Kita cek dulu yang zero type-nya ya. Jadi situasi untuk zero type adalah true in the present or future. Nah, ini bisa dimuat di mana biasanya? Scientific atau fact atau habits ya. Jadi kalau Anda ingat ya, salah satu fungsi dari simple present adalah mengungkapkan kebiasaan atau habit atau general fact atau fakta yang umum. Matahari terbit dari timur ya, terbenam di barat ya. Atau di sini kita punya kalimat nih. If ice melts, it becomes water. Nah, kita tahu kalau misalkan si es itu adalah dicairkan, dia akan menjadi air ya, tidak kemudian menjadi coklat ya. Es dicairkan menjadi coklat enggak ya. Karena faktanya secara ilmiah, air ketika dia mencair ya, dipanaskan terus kemudian mencair, maka dia akan menjadi air, nggak kemudian jadi coklat ya. Kecuali misalkan Ananda taruh coklat di gelas, kemudian Ananda cairkan, nah itu beda kasus ya, jadi coklat nanti ya. Nah, tapi di sini adalah secara ilmiah bahwa air atau es ketika dipanaskan dia akan menjadi air. Nah, itu menggunakan adalah zero type, berkaitan dengan apa? Scientific atau fakta ya. Nah, di sini rumusnya adalah if ada simple present di situ ya. Kemudian juga frasa keduanya atau resultnya menggunakan simple present. Nah, tentunya Ananda sudah mendapatkan materi simple present ya. Nah, tinggal memasukkan saja. Jadi kalau di awalnya adalah frasa conditionalnya adalah menggunakan if plus simple present, frasa keduanya atau resultnya adalah simple present ya, tapi didahului dengan koma terlebih dahulu. Nah, di situ if ice melts, it becomes water ya. Nah, itu adalah resultnya, it becomes water. Jadi kalau misalnya es itu mencair, dia akan menjadi air, bukan menjadi coklat atau menjadi jus, enggak ya, kecuali dicampur ya. Nah, itu adalah kondisi zero atau sebenarnya di sini adalah fakta, terus kemudian kebiasaan. Nah, kita ngebahas tentang kebiasaan ya dari 3 kalimat tadi. Nah, kemudian kita ke tipe pertama Ananda ya. Nah, tipe pertama ini adalah true in the present or future. Nah, if Reza does not hurry, he will miss the train. Nah, apa di sini yang menjadi conditionnya? Oke, good. If Reza does not hurry, he will miss the train. Pertanyaannya adalah apakah si Reza ketinggalan kereta? Belum, kita harus cek dulu syaratnya ya atau kondisinya. Rezanya dia buru-buru nggak? Kalau nggak buru-buru, of course resultnya dia akan ketinggalan kereta. Tapi kalau dia kemudian buru-buru dengan menyegerakan, maka dia tidak akan ketinggalan kereta ya. Jadi kondisi tipe pertama ini ya menyaratkan Ananda ya, ketika syaratnya terjadi maka hasilnya tercapai ya. Kalau si Reza kemudian dia bersegera menuju stasiun, let's say ya, maka dia tidak akan ketinggalan kereta ya. Jadi possibility-nya adalah maybe yes, maybe no ya. Nah, kita sudah punya kalimatnya tuh di yang 3 tadi ya, ada Ali, ada Zainal, sama ada Brian ya. Nah, itu nanti Ananda bisa cek dari 2 kasus ini mana yang kemudian pagi itu mereka gunakan untuk membaca Al-Quran ya. Kita lanjut dulu deh yang ke tipe keduanya ya, biar kemudian kita menyimpulkan siapa saja nih yang baca Quran pada pagi hari ya, dari sentence yang sudah Mister sajikan di awal ya. Ini membantu Ananda untuk memecahkan kasusnya saja menggunakan aturan-aturan ini ya, biar lebih mudah memahami conditional sentence itu melalui konteks penggunaannya ya. Oke, yang tipe kedua Ananda ya, jadi ini tipe keduanya adalah untrue. Yang 1, 2 tabel yang kolom pertama dan kolom kedua itu true ya, tapi ketika tabel ketiga di sini
untrue. Artinya apa? Berkebalikan dengan faktanya, ya. Oke, di sini kita punya tipe kedua nih, ya. Tipe kedua ada if plus simple past, kemudian ada koma di situ, terus subject, would plus verb, ya. Nah, di sini if plus simple past itu adalah conditional, frasa kondisionalnya ya, frasa condition. Jadi syaratnya dulu ya, kalau bla 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 maka bla bla bla. Nah, kemudian as plus would plus verb. Nah, ingat Ananda, ketika ada would di situ modal, maka verbnya seperti yang kita gunakan yang ada di kamus atau verb murni, tidak kemudian menggunakan ed ending atau ketambahan ing atau yang lainnya. Jadi pure murni yang ada di kamus ya, untuk memudahkan Anda seperti itu ya. Oke, di sini kita punya kalimat nih ya. If I were not your English teacher, I would not be here. Oke, faktanya Ananda, apakah saya di sini atau saya tidak di sini? Oke, seperti yang Mister sampaikan sebelumnya bahwa tipe kedua ini adalah berkebalikan dari faktanya ya. Faktanya adalah Mister ada di sini, berarti I'm your English teacher, ya enggak? Nah, ini adalah tipe kedua ini konteksnya adalah kebalikan dari kalimatnya, ya. Faktanya adalah Mister seorang guru bahasa Inggris di depan Ananda dan Mister ada di sini, ya. Sementara kalimatnya if I were not your English teacher, I would not be here. Ya, jadi kebalikan faktanya. Oke, kita langsung kalau begitu ya. Cek sama-sama nih. Ini sentence pertama nih yang kita tadi di awal ya. Kira-kira Ali baca Quran nggak pada pagi hari? Oke, kita cek yuk. If Ali wakes up early. Nah, di sini ada if, otomatis ini adalah frase conditionnya. Ya, wakes up. Nah, di situ ada simple present ya. Jadi kalau simple present itu Ananda, ada subjeknya dia tunggal, maka verbnya ketambahan s ya. Logika sederhananya sebagai ilustrasi saja, misalkan Ananda berada di ruangan, ini sebagai ilustrasi ya, biar Ananda memudahkan Ananda menggunakan kapan menggunakan s, kapan tidak menggunakan s dalam kondisi subjeknya tunggal atau banyakan ya. Misalkan situasinya adalah Ananda di sebuah ruangan, satu ruangan, kemudian AC itu nyala, ya otomatis kerasanya dingin, ya enggak? Tapi kalau misalnya di satu ruangan ada AC-nya satu, kemudian orangnya banyak, jadi tidak dingin lagi. Nah, kita umpamakan bahwa ketika dingin itu adalah es. Artinya ketika Anda sendirian di sebuah ruangan dengan AC, itu terasa dinginnya. Tapi kalau udah banyak kan nggak terasa, maka esnya hilang. Nah, ini adalah ilustrasi yang bisa Anda gunakan untuk memudahkan Anda mengingat ya aturan kapan menggunakan es dan kapan tidak menggunakan es untuk simple present. Ya, tentu yang lainnya punya aturan yang lain lagi, yang beda lagi. Oke, Ali wakes up early. He usually reads Quran in the morning. Nah, ini adalah tipe zero atau juga tipe yang berkaitan dengan fakta atau habits. Ya, ini termasuk dalam golongan habits atau kebiasaan atau rutinitas. Ya, di mana kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah rutinitas? Ada di situ yang namanya usually. Ya, itu adalah menunjukkan rutinitas. Jadi Ali, ya, kalau Ali bangun pagi, nih faktanya adalah Ali selalu bangun pagi. Karena apa? Di situ ada wakes up and also usually. Ingat, salah satu fungsi dari simple present adalah menunjukkan habits, ya, kebiasaan, rutinitas yang diulang setiap hari atau setiap waktu. Ya, if Ali wakes up early, otomatis dia selalu, ya, sudah artinya. Kenapa? Di bawahnya ada he usually read Quran in the morning. Nah, kuncinya di bawah yang ada bintangnya. If this thing happens, that thing actually happens. Kalau misalkan ini terjadi, di situ Ali-nya ya wakes up early, maka fakta itulah yang akan terjadi. Ya, jadi Ali kalau bangun pagi dia baca Quran. Otomatis sentence pertama kita garis bawahi bahwa Ali pagi hari adalah aktivitas pagi harinya adalah membaca Al-Quran. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya ya. Kemudian kita ke kalimat berikutnya. Nah, kita punya Zainal di sini. Apakah Zainal membaca Quran pagi hari? Yuk kita cek. Masih ingat kan aturannya sebelumnya ya? Ini tipe pertama.
ya. Jadi Zainal will read Quran in the morning. Faktanya dia baca Quran nggak? Kita cek ya conditionnya. If he wakes up early. Nah, jadi si Zainal itu dia baca Quran kalau kapan? Kalau dia bangun pagi. Pertanyaannya di sini, apakah si Zainal selalu membaca Quran pada pagi hari? Belum tentu ya. Kenapa kita katakan belum tentu? Di sini di resultnya tidak menunjukkan kalimat atau kata yang menunjukkan apa? Habits. Nggak ada di situ ya. Kayak usually, seperti pada sentence berikutnya. Maka di sini yang digunakan adalah aturan nomor 1, yaitu maybe yes, maybe no ya. Jadi ini untuk memudahkan Ananda ya. Jadi belajar conditional sentence itu jangan dihafal rumusnya, tapi kita sajikan dengan konteksnya. Nah, ini Mister sajikan konteksnya ya. Dan Mister juga sampaikan dengan bahasa kita sehari-hari biar lebih mudah memahami konteks dari penggunaan ini. Karena memang conditional sentence itu perlu trik dalam memahaminya ya. Oke, Zainal will read Quran in the morning. Nah, di sini ada will di situ. Ketika ada will, ya, sementara di kalimat sebelumnya kita tidak menemukan will nih. Ya, ada kita di situ adalah usually. Sementara di sentence ini kita menemukan will. Jadi, if this thing happens, that thing could happen. Kalau saja syaratnya itu terpenuhi, maka resultnya terpenuhi juga, ya. Jadi kalau misalkan Zainal ini bangun pagi, ya dia baca Quran pagi tadi atau pagi hari itu. Jadi kalau dia bangun bangunnya awal, maka dia memulai dengan membaca Quran, ya. Jadi jawabannya adalah maybe yes, maybe no. Bisa jadi Zainal itu membaca, bisa jadi enggak. Kita nggak tahu karena apa? Faktanya adalah kita nggak tahu bahwa si Zainal itu dia bangun pagi atau enggak. Kalau dia bangun pagi, bangun awal, maka dia baca Quran. Tapi kalau misalnya dia enggak, ya enggak baca Quran gitu ya. Jadi kita ambil Zainal ini adalah 50-50 ya. Oke, sekarang kita ke kalimat yang terakhir ya. Apakah Brian baca Quran pagi hari? Nah, tipe ini seperti yang Mister contohkan sebelumnya ya. Ini berkebalikan dari faktanya ya. If Brian woke up early, faktanya Brian nggak bangun awal ya. He would read Quran in the morning. Dan dia juga faktanya kebalikannya nih, karena ini tipe kedua. Maka dia nggak baca Quran sebenarnya ya. Jadi otomatis kita punya jawaban bahwa yang membaca Quran adalah si Ali ya. Zainal baca nggak? Bisa jadi iya, bisa jadi nggak. Syaratnya kita harus tahu dulu ya. Kalau Brian otomatis dia nggak baca Quran pagi hari. Pertanyaannya, siapa yang hari pagi ini mengawali pembelajaran dengan membaca Quran? Oke, kita semua di SMA Muhammadiyah mengawali aktivitas pembelajaran kita dengan bertadarus bersama dengan Bapak Ibu guru ya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita sekarang garis bawah ini kita sudah belajar tadi melalui dengan menganalisis mana sih yang baca Quran, mana sih yang enggak ya, dan menggunakan conditional sentence. Sekarang Mister akan menyampaikan highlight-nya atau kesimpulannya ya, biar makin enak gitu ya. Jadi pertama nih kita yang sudah bahas ya. Kalimat pertama langsung saja ke yang poin number 1 ya. Jadi zero condition is useful when the time being referred to is, no, or always. Ya, jadi di situ ditunjukkan ada always and the situation is real. Ya, jadi situasinya adalah real. Jadi real itu adalah pasti kejadian gitu ya, and possible. Nah, tipe kedua, tipe pertama yang point number 2 here, the type first conditional refers to a possible condition. Jadi kuncinya adalah maybe yes, maybe no itu tadi ya. Jadi ini adalah jembatan yang kita gunakan saja, maybe yes, maybe no. Bukan berarti kemudian ketika ditanya apa itu conditional tipe pertama, itu maybe yes, maybe no. Itu adalah alat atau kata yang kita gunakan untuk memahami konteks tipe pertama ini ya. Oke, yang ketiga kemudian the type second conditional is the use to refer to a situation that is unreal ya. Unreal itu maksudnya adalah apa tadi? Ya, bagus ya. Berkebalikan dengan faktanya. Si Brian ternyata nggak bangun pagi ya. Atau tadi si I tadi yang di awal ternyata memang dia guru ya, bukan siapa-siapa, makanya dia kemudian ada di sini. Nah, itu adalah conditional sentence zero type atau tipe 0 ya, atau juga bisa kemudian
kita sebut sebagai karena dia ada factual atau habit, jadi kita nggak usah sebut ya. Tapi pada hari ini Mister menyampaikan bahwa ini adalah it's a part of conditional sentence. Jadi zero type, kemudian first type, and also the second type. Gimana yang tipe ketiganya? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Okay, that's all. Yeah, let's close our class today by saying together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.